wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, di video kali ini Bunga akan mereview salah satu buku karya populer ilmiah yang Bunga baca, yaitu Ternyata Adam Dilahirkan, yang ditulis oleh Agus Mustafa. Nah, dari judul bukunya aja udah kelihatan kan, pasti penasaran banget apa sih sebenarnya isi maksud yang ingin disampaikan oleh penulis, sehingga beliau menuliskan sebuah buku yang menurut kebanyakan orang ini kontroversial banget. Terus juga kita bisa lihat ya dari covernya, Agus Mustafa ini di dalam buku ini akan menuangkan dua perspektif, yaitu dari Al-Quran dan juga sains. Nah, mengenai buku ini pertama kali dicetak tahun 2007 oleh penerbit Padma Press, dan buku ini tuh berjumlah 256 halaman dan terdiri dari 5 bab. Di mana bab pertama itu judulnya Kabut Tebal Sejarah Manusia, yang kedua Sejarah Bumi, bab ketiganya Penciptaan Manusia dalam Al-Quran, bab keempat Membuka Tabir Genetika, dan bab kelima adalah Adam Dilahirkan. Nah, mengenai penulis sendiri, Agus Mustafa, beliau ini lahir di Kota Malang tanggal 16 Agustus 1963, dan beliau sejak kecil memang sudah akrab dengan keilmuan filsafat dan juga tasawuf. Dan beliau ini merupakan salah satu penulis yang produktif karena beliau rutin gitu ya menulis buku setiap 3 bulan sekali. Nah, setelah Bunga baca buku ini, ada beberapa pengetahuan yang baru Bunga tahu dari sisi pandang lain yang sama ini Bunga pahami, dan juga kesimpulan yang Bunga dapat. Yang pertama itu adalah di manakah letak surga. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa ketika kita berpikir bahwa surga itu adalah sebuah alam gaib yang terletak di atas awan sana yang jauh, sesungguhnya Agus Mustafa di sini bilang kalau pemikiran seperti itu telah terpengaruh oleh cerita-cerita tradisional dan juga agama lain, yaitu adalah agama pagan, di mana agama pagan ini adalah agama yang menyembah unsur-unsur alam dan juga para dewa. Dan juga di sini juga dijelaskan bahwa tentang surga, ketika dalam bahasa Arab itu artinya jannah. Jannah ketika ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya taman atau kebun yang indah yang terletak di muka bumi. Nah, namun dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, jannah itu diartikan sebagai surga, bukan taman gitu. Jadi di sini Agus Mustafa juga ada sedikit mengkritik ya terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia. Nah, terus juga kita dalam ayat Al-Quran sering melihat bahwa surga itu selalu dicirikan seperti misalkan ada sungai-sungai di bawahnya mengalir, ada pohon yang dapat dipetik buahnya manis, ada mata air dan lain sebagainya. Seakan-akan Allah menggambarkan bahwa surga itu membumi gitu. Namun ketika kita berpikir surga itu ada di atas langit, yang seperti yang Bunga jelaskan sebelumnya tadi, itu melangit gitu cirinya. Jadi sangat bertolak belakang gitu menurut Agus Mustafa. Dan di sini juga Agus Mustafa menjelaskan tentang bahwa surga itu bukan hanya pemaknaan tentang tempat, tapi juga pemaknaan tentang perasaan orang-orang yang merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan, yang mereka bahagia gitu tinggal di taman tersebut. Lalu poin selanjutnya itu adalah pendapat Agus Mustafa mengenai penciptaan Adam, dan ternyata Adam itu bukan manusia yang pertama. Nah, apa yang menjadi dasar dalil beliau mengatakan seperti itu? Itu adalah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 10 dan 11, di mana ayat itu ada menggunakan kata kum, kata jamak kum. Kum dalam bahasa Arab diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kamu sekalian gitu. Nah, jadi intinya Agus Mustafa mengambil kesimpulan bahwa ternyata berarti selain Adam ada juga yang lain yang diciptakan gitu, karena memakai kata jamak gitu. Dan jikalaulah hanya Adam yang diciptakan pada saat itu, mungkin Allah bukan dalam Al-Quran tidak memakai kata jamak, tapi memakai kata tunggal konteksnya. Nah, dari ayat itu juga seakan Allah tuh menyatakan bahwa Allah telah merencanakan untuk menyiapkan bumi sebagai tempat tinggal manusia, dan pada akhirnya Allah akan memilih gitu salah satu di antara yang telah Allah ciptakan itu menjadi khalifah, dan yang terpilih itu akhirnya Adam gitu. Jadi pada intinya di sini Agus Mustafa menafsirkan bahwa bukan hanya Adam saja yang diciptakan, tapi pada akhirnya Adamlah yang dipilih sebagai khalifah di bumi.
Dan ini juga berkaitan dengan pemaknaan al-insan dan al-bashar. Karena dalam ayat Al-Quran, manusia itu sering disebutkan dalam bahasa Arab al-insan dan juga al-bashar. Nah, jadi menurut Agus Mustafa dalam buku ini mengatakan bahwa Adam itu adalah bapak manusia modern yang terpilih dari spesies manusia purba yang di dalam Al-Quran itu disebut sebagai al-bashar gitu. Jadi Allah itu menciptakan banyak al-bashar. Nah, dari menciptakan banyak al-bashar itu pada akhirnya dipilih dan akhirnya disempurnakan lagi menjadi al-insan. Nah, al-insan inilah yang termasuk Adam di dalamnya gitu. Nah, jadi manusia sebelum generasi Adam itu siapa? Yaitu ada al-bashar tadi yang tidak terpilih tadi. Karena di dalam buku ini menjelaskan bahwa pemaknaan al-bashar itu adalah manusia purba, sedangkan al-insan itu adalah manusia modern yang dimana termasuk Adam gitu sebagai bapak modern tersebut. Dan di sini juga Agus Mustafa mendapat kesimpulan bahwa ternyata Adam itu sebagai al-insan, beliau itu adalah dilahirkan dari yang al-bashar tadi. Dan tentang kapan, di mana terjadinya, belum juga ditemukan gitu ya dalam Al-Quran secara persis menjelaskan tentang hal itu. Dalam buku disebutkan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu kesimpulan yang bisa mendapat bahwa Nabi Adam itu disemisalkan dilahirkan sebagaimana Isa. Kenapa? Ayat apa sih yang menjadi dasar Agus Mustafa mendapat kesimpulan seperti itu? Yaitu adalah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 59. Nah, di mana Agus Mustafa menyatakan bahwa ada persamaan gitu. Yang pertama, sama-sama diciptakan dari turab, dan yang kedua, sama-sama diciptakan oleh Allah melalui dikatakan oleh Allah kun fayakun oleh Allah gitu. Namun ketika Allah mengucapkan kun fayakun itu bukan seketika langsung jadi gitu ya, jadi Adam atau jadi Nabi Isa, tapi melalui sebuah proses, yaitu yang pertama tadi dari turab, lalu setelah dari turab itu tanah ya teman-teman, setelah dari turab lalu menjadi nutfah, air mani, lalu menjadi alaqah, segumpal darah, lalu menjadi mudghah, segumpal daging, dan pada akhirnya berkembang gitu ya dalam rahim seorang ibu atau dalam sebuah kehamilan, dan hingga akhirnya terlahirlah seorang bayi sebagaimana Nabi Isa, seperti itu. Nah, sekian review dari Bunga mengenai buku Ternyata Adam Dilahirkan karya Agus Mustafa. Dari sekian pendapat Agus Mustafa ini kita mendapatkan pelajaran bahwa setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda, dan itu adalah hal yang wajar dan tidak mengapa gitu ya, karena selama niatnya baik untuk menyebarkan ilmu, pengetahuan ataupun penemuan yang baru gitu. Dan justru dari adanya perbedaan ini kita jadi semakin terpacu nih untuk mencari tahu informasi lebih, untuk membaca-baca kembali, ikut mengkaji, dan sehingga menambah wawasan kita juga gitu dengan rasa penasaran kita dengan perbedaan itu. Nah, terlepas dari sependapat atau tidak, percaya atau tidak, karya-karya dari Agus Mustafa ini bukan hanya ini aja, tapi banyak ya karya beliau, dan kita patut mengapresiasi bersama. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan mohon maaf dari Bunga pribadi misalkan dalam penyampaian ada yang kurang tepat atau belum sempurna, karena sesungguhnya sempurna itu adalah milik Allah dan kekurangan itu dari Bunga pribadi. Dan semoga teman-teman semua sehat selalu, dan jangan lupa untuk jaga iman dan juga jaga iman. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.